Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Susi Aziz Rostikowati, CGP Angkatan 5, kelompok C1 dari SMP PGRI 1 Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan fasilitator Bapak Nuryanto, pengajar praktik Ibu Dewi Meilansarika. Pada modul 1.1.A.8 terdapat 3 pertanyaan stimulus yang memudahkan saya dalam memaparkan tugas modul tersebut. 3 pertanyaan stimulus antara lain: 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari ketiga pertanyaan stimulus tersebut, maka kita jabarkan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya, yang pertama, anak diibaratkan seperti kertas kosong yang polos. Yang kedua, saya percaya bahwa guru sebagai sumber ilmu. Yang ketiga, fokus pembelajaran hanya pada kemampuan kognitif. Yang keempat, saya merasa pembelajaran tidak akan berhasil ketika banyak anak yang tidak mencapai nilai KKM. Dan yang kelima, saya berpikir bahwa mendidik dan mengajar adalah satu makna yang sama. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, hal-hal yang berubah menurut saya. Yang pertama, saya berpikiran bahwa anak bukanlah seperti kertas kosong karena anak lahir membawa bakat dan keterampilannya masing-masing. Anak adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna sehingga kita dapat menggali, mengembangkan bakat dan potensi yang ada dan menuntunnya ke arah yang diminati. Yang kedua, saya mulai membenahi mindset tentang fungsi saya sebagai guru, yang tadinya sebagai pusat dalam pembelajaran menjadi berpusat pada murid, dengan memberikan peserta didik kemerdekaan dalam kreativitas dan mengembangkan potensi diri. Juga memberikan kesempatan pada anak dengan menjadi fasilitator yang baik, memberikan stimulus dan motivator agar anak aktif dan berpikir kritis. Di sini, guru juga berfungsi sebagai penuntun anak menemukan jati dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tidak menjadikan nilai KKM sebagai satu-satunya patokan dalam prestasi, tetapi membangun segala sesuatu yang mereka miliki sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, saya menyadari bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik, yang memiliki bakat serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang keenam, pemikiran saya pun jadi lebih terbuka dengan mempelajari modul 1.1, di mana tugas seorang guru tidak dapat digantikan dengan robot, karena robot tidak bisa mendidik dan menuntun anak menemukan jati dirinya.
dan tidak bisa mendidik dengan rasa kasih sayang seperti seorang guru. Pertanyaan stimulus yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang bisa saya terapkan antara lain, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik mulai dari kebiasaan, latar belakang, keluarga, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, dan meminta pendapat kepada mereka kegiatan belajar apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Yang kedua, menjadi teladan dan memotivasi mereka agar peserta didik dapat termotivasi dan semangat dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bermakna dan menyenangkan, juga menyelaraskan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, melakukan pembiasaan baik dengan membentuk karakter peserta didik mulai dari hal yang paling mudah seperti menjaga ucapan, sopan santun, membiasakan kata tolong, terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu suatu sistem atau cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa dengan maksud mewajibkan pada guru supaya mengingat dan mementingkan kodrat irodatnya seorang anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya, yang isinya dapat terangkum dalam asas yang sangat terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Dan seorang guru harus bisa menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya. Kesimpulan yang dapat saya ambil, sejatinya anak lahir sudah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi yang berbeda setiap individunya. Mereka bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulis, kita gambar, dan kita warnai sesuka hati. Namun, kita sebagai pendidik harus bisa menggali, menuntun potensinya ke arah yang diinginkan sesuai dengan kodratnya. Peserta didik akan lebih bersinar dengan sistem belajar merdeka yang menyenangkan. Demikian paparan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Kupat disiram santen, menawi kulo lepat, kulo nyuwun pangapunten. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.